Halo, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk kisah cinta dan finansial ya, keuangan dari energi Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Karena ini energi untuk Januari, Februari, Maret, bisa bergeser lebih cepat atau sudah terjadi, bisa vice versa, bisa bergeser lebih lambat. Kita mulai dari finansial dulu ya, Sagittarius. My darling angels, please clarify, energi dari Sagittarius, finansial, keuangan Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagittarius. Nanti saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck ya. Ini di bulan Januari, The Way, energi The Lovers, energi dari The Fox, Star in the Sky. Sepertinya Sagittarius, harapan kamu perlu perjuangan. Nah itu dia, gak ada harapan atau mimpi, cita-cita yang termanifest dengan instan. Meskipun sekarang mungkin ada beberapa bidang pekerjaan yang bisa instan ya, terutama di entertain, entah mungkin influencer gitu loh, Instagram ya, kalau kamu jadi Instagramable, apa tuh Instagramer ya kan, kalau orang-orang yang berusaha di bidang itu mungkin bisa dengan instan, tapi kalau yang namanya bisnis itu nggak bisa instan. Terlihat di sini ada cita-cita mimpi kamu yang ternyata berdarah-darah di sini. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Karena bertahan itu terlalu sulit untuk dilakukan. Ya, jadi mungkin sudah berjalan, tapi memulai bisnis itu mudah, tapi bertahan itu susah. Nah, itu dia maksud saya. Oke. So, kita mulai dari Januari. Di sini ada The Way. Ada 2 jalan di sini. Bisa tentang 2 job sekaligus kamu lakukan. Jadi kerja pagi, siang, malam. Seperti Bang Toyib yang gak pulang-pulang. Jadi mungkin pagi sampai sore kerjaan yang tetap, sore sampai malam, sampai pagi malah di sini kerjaannya lembur. Jadi ada freelance gitu loh. Jadi kerja aja kehidupan kamu sehari-hari. Di sini ada mimpi, ada harapan yang ingin kamu manifest.
Makanya kamu push diri kamu untuk kerja keras. Kerja, 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 kerja. Jadi kamu gak berhenti bekerja nih di Januari. Kenapa? Ini ada mimpi, ada target kamu. Oke, makanya tadi saya bilang, mimpinya ini mahal harga yang dibayar, terutama pengorbanan. Karena di Januari udah gak ada waktu untuk diri sendiri. Semua waktu dengan bekerja, bekerja, bekerja. Oke? Di bulan Februari, di sini ada The Lovers. Ini bekerja sesuai panggilan hati. Apa yang menjadi true desire kamu? Atau keinginan hati kamu terdalam, mimpi kamu yang membuat kamu kuat bertahan untuk bekerja lagi dan lagi di sini. Kalau kita kerja sesuai dengan passion kita, kita akan bertahan meskipun itu sangat menyiksa kita. Kita akan menikmati karena sesuai dengan passion kita. Beda hal kalau kita kerja bukan passion kita, udah cepet banget ngeluhnya, semua hal terasa berat. Nah itu kalau nggak punya passion. Ini Sagittarius, kamu bekerja di bidang kamu yang kamu tekuni, yang kamu sukai, yang menjadi tujuan hidup kamu. Di dalam pekerjaan ini banyak orang yang menyukai hasil karya kamu. Kamu seperti menikah dengan pekerjaan kamu. Kamu seperti menikah dengan karya kamu. Karya-karya kamu di sini semua dicintai oleh orang lain. Ini dia The Lovers energy. Oke. Bisa juga di kerjaan. Di sini banyak tawaran-tawaran yang ternyata sangat menggoda kamu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan kamu. Bisa juga dengan punya pekerjaan di mana lingkungan pekerjaan sangat nyaman. Lingkungan tempat kamu bekerja ini sangat nyaman. Orang-orangnya mungkin tidak toksik, saling support ya, ini sehat lingkungannya. Kenapa kamu bertahan? Itulah sebabnya. Lingkungan atau circle tempat kamu bekerja ini sulit ditemukan. Sangat nyaman, orang-orangnya punya energi positif, good vibes di sini. Sangat nyaman. Oke? Makanya kamu nggak lepas nih pekerjaan tetap kamu. Karena di sini kamu punya 2 pekerjaan sekaligus. Bisa kamu sambil berbisnis, sambil juga bekerja. Bisa juga bisnis kamu begitu banyak ya. Jadi karena bisnis kamu misalnya ada 2 bisnis. Ya jadi dari pagi sampai malam kerja. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan itu dicintai banyak orang. Oke. So di bulan Maret di sini ada pertahanan. Di sini ada the fox. See the fox? Bayangkan serigala di padang rumput yang hijau. Apakah akan hidup atau mati? Coba bayangkan. Kalau Anda jadi serigala, Anda hidup di padang rumput yang hijau. Apakah Anda akan tetap hidup atau Anda akan pelan-pelan mati dengan kelaparan? Oke, bisa tulis di kolom komentar. Ya, jawabannya Anda akan mati perlahan-lahan. Karena serigala adalah jenis karnivora. Dia hewan pemakan daging. Sementara dia hidup di padang rumput yang hijau. Dia bukan herbivora. Dia karnivora. So, Anda akan perlahan-lahan mati. Mati dengan bertahan di sini. Fisik, gini, passion Anda begitu kuat, fisik Anda yang tidak kuat. Anda bayangkan Anda bekerja dari pagi sampai malam. Karena Anda menyukai pekerjaan Anda. Tapi yang terjadi,
Anda tidak kunjung istirahat. Di sini Anda seperti serigala di padang rumput yang hijau. Tubuh Anda gak Anda perhatikan. Kenapa itu semua terjadi? Untuk mimpi dan harapan Anda. Apakah cicilan Anda begitu besar sehingga Anda harus bekerja lebih daripada manusia bekerja pada umumnya? Itu aja pertanyaan saya. Kalau ini ada cicilan Anda yang lebih besar karena mimpi Anda. Contoh, Anda beli rumah, cicilan Anda lebih besar. Menuntut Anda bekerja lebih besar, lebih banyak untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Kemudian Anda harus membayar untuk manifest mimpi Anda. Oke, jadi mimpi Anda ini Anda bayar pakai nyawa Anda sebenarnya. Ini serigala di padang rumput. Jadi hati-hatilah dengan mimpi Anda. Proses mimpi itu perlahan-lahan aja sebaiknya. Anda seperti bargaining waktu kesehatan Anda untuk mimpi cita-cita Anda. Ini bisnis pun seperti itu. Modalnya besar untuk meraih mimpi, tapi tidak memperhatikan fisik. Bertahan di sini. Okay, so be careful dengan kesehatan untuk Sagittarius di bulan Maret. Handphone aja harus di-charge, apalagi fisik. Okay, so itu aja sebenarnya masalah materi. Di sini banyak sekali harapan. Anda lihat di sini ada Demika. Ini tadi maksud saya. Ya, Anda punya hutang cukup besar untuk memanifest mimpi Anda. Bisa Anda mencicil rumah, bisa Anda mencicil apartemen, atau apapun itu yang nilainya cukup besar. Anda menggadaikan seluruh hidup Anda untuk mimpi Anda. Tapi ada yang harus Anda lakukan di bulan Maret ini, terutama untuk kesehatan Anda. Karena Anda menggadaikan kesehatan Anda untuk pekerjaan Anda demi mimpi Anda. Oke, Sagittarius, so hati-hati, jangan lupa istirahat, itu aja kuncinya. Istirahat, minum air yang cukup, tidur yang cukup. Tidur itu yang cukup 8 jam, bukan 6 jam. 8 jam. Ya. Oke. Ini dia. Sekarang kita lihat kisah cinta dari Sagittarius. Darling Angels untuk Sagittarius. Oke. Darling Angels, please clarify energi kisah cinta dari Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. January, Page of Swords, Five of Pentacles, the Death energy, Eight of Swords, Four of Swords, Three of Swords. Okay, stop overthinking di Januari. Ada overthinking berlebihan, khawatir berlebihan. Sekarang kita lihat di Februari, Ten of Swords, King of Pentacles. Di sini ada Nine of Wands, Hangman, Ten of Pentacles. Okay, Knight of Wands.
Di bulan Maret, di sini ada Seven of Pentacles, the Chariot energy, the Magician, Ace of Swords, Queen of Pentacles. Oke, energi kamu sendiri, the Temperance energy, bottom of the deck. Oh, Page of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgos, Januari, banyaklah untuk tidak berpikir terlalu jauh. Apapun yang terlihat mata, terdengar telinga. Stop thinking. Feeling relax. Gak usah banyak mikir, gak usah baper. Oke? Gak usah baper. Mungkin lebih bagus kalau lagi overthinking nih, kita lagi negative thinking sama sesuatu, seseorang, situasi, mending jauh dulu, gak usah deket-deket, jaga jarak. Kalau hati lagi baper sama seseorang, mending jaga jarak. Ini bapernya negatif bukan positif ya. Jadi kamu lagi gampang tersinggung di bulan Januari, jadi lebih mendingan kamu banyakin meditasi, banyakin sendiri. Karena kayak orang lain di sekitar kamu, orang di luar diri kamu ngasih kamu bad vibes atau energi buruk, vibrasi yang buruk, negatif. Dan akhirnya kamu terhanyut dengan energi mereka, kamu broken heart sendiri. See? Page of Pentacles ini bottom of the deck kamu, so kamu lebih baik bersikap pasif. Page of Pentacles ini karakter dia adalah dia sangat pasif, dia sangat tidak bicara ya, dia lebih pasif, tidak bicara, tidak bereaksi, fokus dengan kerjaan ya, karena earth sign tentang materi, jadi lebih fokus tentang karir aja sih, gak usah mikir yang lain yang gak menghasilkan duit. Oke? Motonya di bulan Januari adalah gak usah baper karena sesuatu apapun di luar kamu, gak usah mikir overthinking apapun yang ada di sekitar kamu, fokus aja sama pekerjaan kamu yang mendatangkan duit atau penghasilan. Yang gak mendatangkan penghasilan atau duit gak usah kamu pikirin. Itu aja kuncinya. Oke, ini Januari. Ini Februari. The Moon, so kamu bisa dealing dengan Pisces energi. Kamu ngerasa banyak hal yang tersembunyi. Banyak hal yang tersembunyi yang dilakukan oleh pasangan kamu. Kamu ngerasa, intuisi kamu ngerasa ada yang gak beres. Kamu ngerasa pasangan kamu bersikap misterius. Oke. Banyak hal yang ditutup-tutupi. Intuisi kamu sangat sensitif, kamu sangat peka. Intuisi kamu bilang ada yang gak beres nih sama pasangan kamu. Oke, ini perasaan intuisi kamu. Kembali Page of Cups. Ada angin segar. Ada situasi yang buat kamu lebih happy di bulan Maret. Oke, so bulan Maret itu kayak angin berhembusnya sepoi-sepoi di hubungan kamu sama dia. Jadi lebih bisa enak untuk mencurahkan apa yang kamu rasakan. Lebih bisa kamu rasain nyamannya sama pasangan kamu karena udah cooling down dua-duanya, baik dia maupun kamu. Oke? So ini dia. Kita mulai dari Januari. Ini kamu. So, itu tadi, stop thinking too much. Gak usah pikir terlalu jauh. Ya, pikiran kita kalau mikir terlalu jauh, kita akan berpikir hal yang belum terjadi gitu loh, negative thinking jadinya.
ini kamu banyak stalking lagi, kamu stalking sana stalking sini, lihat sana lihat sini tentang pasangan kamu, curiga berlebihan, dan akhirnya kamu terjebak dengan negative thinking di sini. Ada keinginan kamu untuk mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu karena kamu terjebak dengan pikiran negatif kamu sendiri. Oke. Di sini pasangan kamu ngerasa kamu berubah, kamu berbeda. Hubungan jadi sangat dingin. Dia ngerasa kamu abaikan dia, dia ngerasa kamu gak peduli sama dia. Kalian punya perbedaan, bisa culture, education, religius, usia, pola asuh, latar belakang keluarga. Banyak beda. Usia terutama, banyak beda. So, cara dia ketika melihat kamu yang berubah adalah diam, 1000 bahasa. Jadi gimana? Kamu ngerasa dia berubah, dia ngerasa kamu berubah. Kamu stalking dia, kamu akhirnya terjebak di pikiran negatif kamu, ingin putus. Dia untuk meredam negative thinking kamu, dia diemin kamu, silent treatment di sini. Karena dia ngerasa ada yang beda dari kamu. Tapi dia nggak speak up, enggak sama sekali. So, yang terjadi tidak ada komunikasi dari kalian berdua. Dua-duanya di sini merasa tidak dicintai. Three of Swords, the Death Energy, kamu bisa dealing dengan Scorpio di sini. Oke. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Scorpio di sini. Dia berubah, kamu berubah. Dia merasa kamu tidak cinta dengan dia. Di sini Four of Swords, so silent treatment karena ngerasa tidak dicintai karena kamu berubah. Dia ngerasa kamu berubah. Ini komunikasi yang tiba-tiba berubah. Kamu seperti berpikir terlalu jauh di sini, Sagittarius. So, the Death Energy tentang transformation, tentang bagaimana perlu merubah cara untuk lebih bisa, untuk supaya tidak salah paham, misunderstanding. Ya, ini harus ada transformation. Mumpung masih di Januari, berubah cara komunikasi dengan pasangan. Kamu dealing dengan pasangan kamu, kalau dia lihat kamu berbeda atau ada yang aneh, kalian sering perang dingin, diem. Dia diam, kamu diam. Silent treatment di sini. Oke, so ya harus punya kemauan dari dua pihak untuk bicara terbuka, bicara dari hati ke hati, harus punya waktu untuk komunikasi, waktu khusus untuk komunikasi di sini. Oke. Pasangan kamu merasa lonely di sini. Dia merasa kamu gak cinta sama dia, dia ngerasa kamu, kalau dia menanggapi cara kamu silent treatment di sini, kamu bicara di sini dan kemudian kamu akhiri hubungan. Pasangan kamu sangat kenal kamu loh. Di sini dia tahu kamu berubah, tahu banget. Kamu berbeda, berubah, tidak seperti biasanya tuh dia ngerti banget. Makanya dia silent treatment di sini. So di sini ada Page of Pentacles, silent treatment kembali, nggak banyak bicara. Tapi apa yang terjadi dengan Page of Pentacles? Komitmen yang tetap digenggam di sini. So walaupun kalian tidak saling bicara, kalian tetap komitmen satu dengan yang lain. Nah ini dia. Sagittarius. Oke, next kita ke Februari.
Di sini ada Ten of Swords, Hangman. Beberapa ini mungkin resonate untuk yang long distance relation. So, Ten of Swords di sini tentang rasa kecewa. Kamu ngerasa broken heart di sini. Ada seseorang yang tertancap 3 pedang, merasa dikhianati, merasa tidak dicintai. Tapi ini timbul karena ada negative thinking yang begitu berlebihan, overthinking. Dan di sini ada jarak. Adakah kata putus? Tidak ada kata putus. Jadi itu tadi ya, pikiran itu hati-hati sekali dengan pikiran. Setan atau energi negatif itu, kok saya sampai ngomong setan ya? Aduh, ini gara-gara sering lihat orang yang ketempelan setan, makanya ngomong setan. Ya, jadi gini, pikiran kita itu bisa kerasukan dengan pikiran negatif atau pikiran setan lah ya, pikiran yang buruk, energi rendah gitu. Jadi aduh, baru-baru kemarin lihat orang ketempelan setan tuh, jadi masih terbayang gitu. Jadi ketika pikiran kita pikiran negatif, maka pikiran yang adalah pikiran-pikiran buruk tentang situasi atau orang lain. Pikiran yang berasal dari keburukan adalah miliknya setan. Itu maksud saya, oke? Jadi jangan lihat fisiknya boleh manusia, tapi pikirannya bisa terasuki ketempelan setan, hatinya juga gitu. Makanya ada orang iri, dengki, pikirannya negatif. Nah, itu udah masuk tuh energi tentang ketempelan. Ya, karena manusia sejatinya adalah makhluk yang sangat baik, diciptakan baik adanya. So, di sini pikiran kamu membentuk kamu tentang kamu berpikir terlalu jauh, akhirnya kamu mengkritisi pasangan kamu yang silent treatment dengan kamu, kemudian kamu mikirin lagi gimana hubungan kalian ke depannya, makanya kamu jadi takut untuk hari esok, masa depan, tentang hubungan kamu yang terlihat di sini beberapa long distance relation, dan akhirnya kamu sakit hati sendiri karena pikiran kamu. Dahsyat kan pikiran itu? Jadi hati-hatilah dengan pikiran Anda. Belajarlah untuk kendalikan pikiran Anda. Sampai saat ini pun saya belum berhasil untuk menjadi seseorang yang menang dari pikiran negatif. Masih berjuang, masih gagal, masih. Ada kadang gagal, kadang berhasil, karena saya masih manusia. So, ini pun terjadi sama kamu. Pikiran kamu membentuk kamu sendiri dan akhirnya membuat kamu broken heart sendiri. Jadi kamu yang berpikir, kamu yang mengkritisi, kamu yang merasa dihianati, kamu juga yang merasa tidak dicintai. Dan kamu yang merasa terhianati di sini. Ten of Swords tentang pengkhianatan. Jadi asalnya dari pikiran. Apakah terbukti? Anda lihat di sini. King of Pentacles, Ten of Pentacles. Kamu bisa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Oke? King of Pentacles seseorang yang sangat komitmen. Bahagia dengan family, keluarganya di sini. Kalau kamu punya status resmi pernikahan sama dia, ini kamu sangat bahagia dengan dia. Dia merasa bahagia dengan kamu. Meskipun kalian tidak tinggal bersama, ada jarak di antara kalian. Dia ngerasa bahagia dengan kamu. Ini untuk pasangan resmi. Kecuali kalau posisi kamu adalah tripartite relation. Karena dia sangat bahagia dengan keluarganya dia. Dengan family di sini yang stabil, baik secara materi maupun secara kebahagiaan spiritual di sini. Dia sangat genggam erat tentang komitmen dia di sini. So ini dia dan kamu yang sangat bahagia. Itu kalau kamu bukan tripartite relationnya di sini. Oke, posisinya kamu pasangan yang punya status. Even kalian belum menikah, kalian punya status pacaran jarak jauh
atau long distance relation. Oke? Karena di sini ada kemungkinan tripartite relation, posisinya salah satu di antara deck ini bisa kamu, bisa dia. Tapi kalau kamu dan dia pasangan yang jelas statusnya long distance tapi sama-sama pacaran begitu, sudah declare bahwa kalian adalah kekasih atau sudah menikah, sudah punya komitmen, itu dia merasa sangat bahagia dengan kamu. Oke? Ini outcome-nya. Di sini ada Nine of Wands, di sini ada Page of Wands, ada Sagittarius. Di sini kamu bisa dealing dengan sesama Sagittarius atau energi kamu. Kalian berdua punya cara yang sama. So makanya kalian namanya jodoh. Ya ini terutama yang long distance. Kalau yang belum menikah, ini jodoh kamu loh. Kalian punya energi frekuensi yang sama. Kenapa? Sama-sama punya ketakutan, tapi cara yang berbeda untuk mengekspresikan ketakutannya. Dia takut untuk berjuang, takut kamu putusin dia. Dia sangat kenal kamu. Ketika kamu ngerasa pasangan kamu ini banyak rahasia, bersikap misterius, yang kamu lakukan adalah kamu flirting kesana kemari, masuk keluar hubungan dari satu orang ke orang yang lain karena kamu ngerasa pasangan kamu flirting. Atau memang ini hubungan yang sering masuk keluar sehingga on off sehingga dia takut. Dia sangat tahu kamu mau putusin dia. Eight of Swords. Dia kayaknya bisa baca pikiran kamu. Apalagi dengan Capricorn. Capricorn itu bisa baca pikiran orang. Satu-satunya earth sign yang pandai membaca pikiran orang. So di sini ada demon. Makanya saya bilang, kalau kamu reading ini resonate, kamu posisinya di mana? Kamu tripartite relation kah? Pasangan kekasih kah? Atau sudah menikah? Karena di sini ada demon. Salah satu ada yang sembunyi-sembunyi merahasiakan sesuatu. Tapi dari pihak dia, tapi ini bisa vice versa. Dari pihak dia takut kamu putusin dia. Salah satu yang lebih muda ini merasa bahwa punya banyak pilihan sehingga mudah meninggalkan. Dia merasa usianya jauh lebih tua dari kamu sehingga kamu akan meninggalkan dia sewaktu-waktu sesuka kamu. Knight of Wands di sini. Oke, baby. So, access clear thinking. Berpikir, cobalah mengakses pikiran yang jernih. Kalau mikirnya negatif terus ya, hasilnya nanti ucapannya negatif, hatinya jadi baper, mikirin yang aneh-aneh, merasakan yang aneh-aneh. Oke? Sudah Moon energi tentang salah satu yang bersikap misterius menutupi sesuatu dari pasangannya. Oke, sekarang kita pergi ke Maret. Di sini ada Seven of Pentacles, Ace of Swords. Kamu bisa dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Di sini tentang akhirnya kamu menunggu dia speak up. Kamu berharap dia mau speak up tentang kebenaran yang menurut kamu dia bersikap misterius. Demon energi. Dan ini cukup lama kamu tunggu dia bicara yang benar, yang kebenaran dia di sini. Oke? Kebenaran yang kamu tunggu. Apa sih yang dia sembunyikan? Apa dong yang dia sembunyikan?
Di sini ada Cancer ya, Capricorn, Taurus, Virgo, Sagittarius. So, kamu lihat di sini, dia fokus dengan kamu. Queen of Pentacles. Tujuan hidup dia adalah kamu. King and Queen of Pentacles. Ini bisa soulmate, bisa twin flame. King of Pentacles, Queen of Pentacles, happy family. Di sini Ten of Pentacles. Makanya pikiran, perasaan, jangan cepat-cepat menilai. Dia diam bukan berarti dia menutupi sesuatu. Ternyata dia fokus sekali dengan kamu. Kamulah tujuan hidup dia, terutama dengan Cancer di sini, Sagittarius di sini, Capricorn, Taurus, Virgos. So, dia fokus sama kamu. Kamu tahu nggak kalau kamu yang long distance relation, Maret ini cukup manis. Ya, untuk yang long distance. Karena di sini ada Hangman, so ada long distance relation. Maret ini ada pertemuan kamu sama dia. Dia akan ngelakuin segala cara untuk bisa bertemu dengan kamu. Mungkin itu yang dia sembunyikan dari kamu. Sesuatu yang sangat surprise untuk kamu. Tapi karena kamu cepat sekali jealousy, heart burning, ya hati kamu cepat banget terbakar oleh cemburu. Kamu berpikir negatif, sangat negatif di sini. Dan kamu stalking, tapi kamu nggak bisa dapat apa-apa, nggak dapat hasilnya karena dia sangat tertutup di sini. Sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran. Makanya di sini kamu, Maret ini kamu tunggu dia speak up. Karena stalking kamu ternyata kamu gak dapat apa-apa. Akhirnya kamu rasa dia aneh. Akhirnya ada di pikiran kamu melintas banyak hal tentang pengkhianatan, broken heart. Akhirnya kamu negative thinking, kamu broken heart sendiri. Jadi broken heart yang kamu ciptakan sendiri gitu loh. Yang lahir dari pikiran kamu yang negatif. Oke, darling. Manis ya ini yang untuk long distance. Dia akan lakukan segala cara sampai ketemu sama kamu. Page of Cups. Di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles tentang penolakan dalam diam, stuck. Oke, penolakan dalam diam, stuck. Stuck untuk bertemu ya di sini. Oh, oke, ada pertemuan. Oke. Kenapa stuck? Di sini kamu sempat pergi mencari yang lain. So, sepertinya yang punya tripartite relation kamu. Tapi memang ini bisa vice versa. Energi banyak orang. Stuck. Kamu menolak bertemu dengan dia dalam diam. Dia seperti seseorang yang akan melakukan apapun sampai bertemu kamu. The Chariot, the Magician di sini. Seseorang yang akan melakukan berbagai cara untuk bisa bertemu dengan kamu. Karena kamulah tujuan hidup dia. Komitmen di sini, pernikahan di sini, komitmen, terutama komitmen. Dia sangat setia, komitmen sama kamu. Tapi di sini ada penolakan dari kamu. Bisa penolakan dari kamu, bisa tentang situasi yang sulit bertemu karena regulasi ya, karena sekarang lagi pandemik. Karena ini beberapa long distance. Saya lebih ngelihat di sini ada pertemuan. Udahlah, nggak usah pikir terlalu jauh. Oke? Kita lihat energi dari Cakra Wisdom. Ini saran, kisi-kisi atau clue buat kamu ya, Sagittarius.
Darling Angels, please clarify. Clue atau kisi-kisi untuk Sagittarius untuk bisa ada terus di energi positif, high vibration, high frekuensi di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Sagittarius. Expansion. Di sini seperti ada the universe. Di sini ada guardian angel kamu. Ini kamu. So, seperti gini. Kamu nggak sendiri. Berpikirlah bahwa kamu tidak sendiri. Kadang saya kalau lagi overthinking, saya juga manusia ya. Saya juga manusia. Mau meditasi pun kadang-kadang saya sulit ngatasi overthinking saya. Walaupun saya berusaha untuk berfokus, saya masih sering gagal juga. So, kadang saya berpikir gini, ini cara yang biasa saya lakukan, expansion ya, di sini. Supaya pikiran saya berubah adalah, saya berpikir bahwa di pikiran saya ini ada pencipta saya. The universe pencipta saya. So, bagaimana kalau saya berpikir terlalu jauh, seolah-olah saya menganggap dia tidak ada. Pencipta saya ini nggak ada. Jadi saya berpikir bahwa di otak saya, di pikiran saya itu ada pencipta saya, the universe yang hadir di otak saya bersama dengan guardian angel saya. Jadi saya akan merasa bahwa tidak adil ketika saya berpikir hal yang sangat buruk di hadapan pencipta saya, di hadapan guardian angel saya. Nah, ini yang perlu kamu lakukan untuk mencegah pikiran negatif terlalu jauh. Jadi berpikirlah bahwa kamu gak sendiri. Rubahlah cara berpikir kamu, karena ada yang mengawasi pikiran kamu, the universe, pencipta kamu, dan guardian angel kamu. Nah, itu caranya. Kan kalau saya sih gitu, saya takut dengan pencipta saya, jadi saya nggak boleh mikir-mikir yang aneh-aneh. Nah, itu cara saya terapi pikiran saya, jangan pikir yang jauh-jauh gitu. Ya, gitu. Nah, apalagi kalau tahu nama guardian angel kita. Jadi itu yang kita akan dengar suaranya lah, ngomong udah nggak usah khawatir akan hari esok, nggak usah mikir kejauhan, don't think too much gitu misalnya. Itu kita akan sampai kedengeran gitu. Bahkan kalau kita keluar rumah aja, kalau kita deket nih, makanya saya pernah bilang kan di reading saya, beberapa sign ya, saya pernah bilang di reading saya bahwa guardian angel kita itu bukan hanya tukang catat, tapi bisa jadi sahabat kita, bisa jadi tempat curhat kita, bisa jadi teman untuk mengambil keputusan, ya, atau menemani kita kalau kita lagi jalan sendiri. Itu guardian angel loh. Kadang kita jalan, kita ngeliat itu manusia, tapi nanti dikasih tahu itu setan, jaga jarak. Nah, itu guardian angel fungsinya itu untuk itu. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita tuh nggak sendiri, kita nggak pernah sendiri, nggak pernah sendiri. Jadi expansion ini kayak rubah cara pikir kamu. Ya, jangan terlalu jauh berpikir. Jangan terjebak dengan pikiran negatif. Ini dia. Kamu udah niat-niat nih kalau di pikiran negatif kamu mau putusin dia atau mau mengakhiri hubungan. Padahal di sini pasangan kamu sangat berkomitmen sama kamu. Oke? Itu cluenya ya. Don't think too much, control your mind. Ya, percaya bahwa kamu gak sendiri. Dan ini ada trickery di bulan Februari tentang saling menyalahkan. Kamu menyalahkan dia yang lebih besar, dia menyalahkan kamu yang lebih kecil. Ini seperti mendeskripsikan bahwa kalian saling menyalahkan. Bayangkan ya, seperti tidak bisa menerima keberadaan satu dengan yang lain. Ini kamu bisa lihat decknya di sini. Si tupai menyalahkan dragon yang besar dan punya sayap dan bisa terbang. Si dragon menyalahkan si tupai yang terlalu kecil, berwarna coklat dan tidak terlihat dari ketinggian.
saling menyalahkan. Coba kalau menerima perbedaan, ini di sini kalian banyak beda. Tadi itu bisa religius, bisa usia, ini dia banyak beda. Ya, ini deskripsinya di deck ini kayak gitu. Ya, jadi terimalah dengan rela, dengan ikhlas, dengan damai. Terimalah dengan damai pasangan kamu, begitu juga dia perlu menerima kamu dengan damai, terutama berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan kalian dan kekurangan kalian masing-masing. Oke, ini karena apa? Komunikasi. Komunikasi yang tidak dirawat. Oke. Begitu ada komunikasi, langsung punishment. Nah, ini Page of Swords. Oke. Di bulan Maret kan enlightenment. Kamu nggak sendiri. Di sini ada the universe dengan kamu. Dengan awan yang cerah, golden light di sini. Sih kayak gini, kayak the universe itu mau ngomong sama kamu. Kalau kamu melakukan hal-hal baik, kamu akan bersinar, kamu akan bercahaya. Hal-hal baik yang membuat kamu bahagia. Tapi kalau kamu berpikir pikiran yang negatif, kamu takut akan hari esok, kamu meragukan kehadiran saya, kamu meragukan kehadiran guardian angel kamu, bagaimana kamu mau bersinar, Sagittarius? Nah, ini dia. Sih kamu sibuk bicara. The universe, penciptaku, kenapa aku harus menunggu lama untuk mendapatkan kejujuran dia? Kenapa dia tidak terbuka dengan saya? Kamu mulai komplain. Ini dia. Seperti anak kecil yang mengeluh ke orang tuanya. Dengan situasi terang, cerah di belakang the universe ini ada cerah, ada matahari. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi jadi masalah. Karena apa? Lahir dari pikiran yang negatif. Nah, ini dia. Saya malas cari words, cari kata yang tepat, udah deskripsiin decknya aja. Oke, Sagittarius, jadi dewasalah, gak usah menjadi atau bersikap seperti anak-anak. Memang kalau pencipta kita itu lebih suka kita seperti anak-anak ya, tulus, polos gitu. Tapi jiwa kita harus dewasa, ya. Bottom of the deck. Mysticism, seperti hantu ada dan tiada. Ini yang membuat kamu gak nyaman. Dia seperti hantu ada dan tiada. Kenapa kamu berpikir dia seperti hantu dan akhirnya hubungan kalian seperti ada dan tiada? Kenapa kamu berpikir sejauh itu? Itu karena kalian tidak membangun komunikasi. Itu karena kalian tidak mau belajar mengenal satu dengan yang lain. Dia punya kelebihan. Dia komitmen sekali sama kamu. Dia setia sama kamu. Kamu punya kelebihan. Kamu mencintai dia. Kamu sangat terobsesi dengan dia. Four of Pentacles ini terobsesi. Kamu lihat deh di sini. Di sini ada 4 koin. Tapi yang digenggam ini, yang di dalam peti ini, yang di dalam penyimpanan barang ini. Ini ada 4 koin. So, kamu sangat posesif sama dia. Kemanapun kamu pergi, kamu akan stuck sama dia. Dan kalian tidak membangun komunikasi, jadi nggak mengenal satu dengan yang lain. Untuk treatment satu dengan yang lain seperti orang atau hubungan yang lain. Dan akhirnya kalian nggak bonding, nggak membangun chemistry di sini. Oke, jadi rubah caranya. Ini kan belum masuk Januari ya. Oke. Ini ada saran untuk kamu ya, Sagittarius. Please clarify. Darling angels, please clarify Sagittarius energy. Saran untuk kisah cinta Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022. Saran, please clarify.
Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagi. Listen to your intuition. Nah, ini dia. Satu lagi kuncinya. Kalau pikiran kamu udah nggak bisa dipercaya karena pikiran negatif, kalau hati kamu nggak bisa kamu percaya lagi karena terlalu baper, percayalah pada intuisi kamu. Intuisi itu ada di mata batin, ada di kedua alis kamu. Karena dari intuisi kadang-kadang gini, kita bisa berkomunikasi dengan guardian angel kita juga dari intuisi kita. See? Percayalah dengan intuisi kamu. Dengarkanlah intuisi kamu. Oke? Dengerin intuisi kamu. Duduk tenang, diam. Belajar untuk merasakan kepekaan dari intuisi kamu. Kalau yang cakranya sudah aktif, biasanya kedut-kedut mata batinnya. Ya, kalau dia merasa terlalu banyak energi negatif, atau kamu ada di circle yang negatif, atau kamu ketempelan energi negatif, itu dia biasanya memberitahu kita, ada sensornya. Biasanya kedutannya lebih cepat dan ada bunyi dengung di telinga. Itu energi negatif ya, energi rendah. Oke. Ada yang nanya nih sama saya, energi rendah itu apa? Tergantung keyakinan kamu. Kalau kamu Kristen namanya Lucifer dan Satan. Kalau kamu orang Muslim namanya Dajjal. Kalau kamu orang di luar keyakinan lain, carilah yang energi rendah itu. Penguasa energi rendah itu. Ya, jadi itulah energi negatif. Energi rendah, frekuensi rendah. Ya, biasanya kalau di telinga dengungannya itu nyakitin telinga. Kalau angel itu punya frekuensi, kalau yang cakra telinganya udah peka, bunyi dengung. Tahu nggak, dengungnya itu kayak mic, benturan mic, nying gitu. Nah, itu bunyinya kayak gitu. Tapi kalau energi positif, kalau angel yang dari energi positif, dengungan itu tidak menyakitkan telinga kita. Tapi kalau dari energi negatif, dengungannya menyakiti telinga kita. Kita ngerasa pusing sampai kena di tengkorak belakang kita. Itu energi negatif. Dan biasanya ada beberapa, kalau saya ya, itu beserta dengan bau amis. Itu energi rendah. Oke. So, dengarkan intuisi kamu untuk bisa mengambil keputusan, ya, supaya kamu tidak tertipu oleh pikiran dan perasaan kamu. Oke. Di sini ada it's a yes. Ya, dia jodoh kamu. Dia bahagia dengan kamu. Nih, di sini ada seseorang yang terbang. See? Dia terbang di sini. Di sini ada topeng yang dia lepaskan. Di sini ada situasi berkabut, ada awan yang gelap, tapi dia terbang di sini. It's a yes. Ini bisa lihat aja decknya. Oke. Sekalipun semuanya terlihat tertutup, the moon energy, tersembunyi. Lepas topengnya. Nggak usah mikir dengan cara yang kamu punya, kemampuan kamu berpikir. Jalani semuanya. Kamu nggak sendiri. Kamu bisa terbang lebih tinggi daripada badai. Kamu tahu nggak Raja Wali? Raja Wali itu terbang lebih tinggi kalau badai loh. Dia terbang di atas badai. Dia terbang di atas awan gelap. Coba cari tahu aja bagaimana Raja Wali itu terbang. Raja Wali itu terbangnya di atas badai. Nah, ini kayak gitu. Walaupun ada badai, lepaskan topeng kamu. Jalani. It's a yes. Ini iya, dia jodoh kamu. Kalian menjalani hubungan yang sudah pada takdirnya. Hanya saja kalian tidak membangun chemistry. Itu kelemahan di hubungan kamu sama dia. Terutama komunikasi.
Oke. Satu lagi. Transform anger. Transformasi dengan kemarahan kamu. Jadi cara menyalurkan kemarahan kamu itu seperti apa? Lakukan cara yang positif untuk menyalurkan amarah kamu. Oke, di sini ada penantian Seven of Pentacles, cukup lama untuk mengetahui kebenaran. Ternyata setelah kamu tahu kebenarannya, dia sangat menginginkan kamu, dia sangat komitmen dengan kamu. Mungkin dia careless karena dia tidak tahu bagaimana cara treatment kamu. Maka belajarlah untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oke, salurkan kemarahan kamu di tempat yang tepat. Transform anger. Oke. Tempat yang tepat kemarahan. Bisa kamu pergi main itu namanya apa tuh? Boxing itu tinju aja sarung boxing itu, atau kamu lari ya, treadmill olahraga ya. Apapun ya untuk ini kemarahan kita, melampiaskan kemarahan kita, tapi jangan makan ya. Biasanya orang juga kalau marah tuh dia suka banyak makan. Gitu, jangan, nanti jadi gemuk banget kan. Bottom of the deck. Break addiction. Oke, ada addiction di sini, kamu sangat terobsesi sama dia. Di sini ada seseorang yang megang telur tapi ini sudah menetas dengan sempurna. Di sini ada jendela, sih. So ketika menetas, burung ini pasti akan terbang. Oke. So jangan terbatas oleh situasi yang mistisem di sini. Ya jangan apa ya tadi tuh? Jangan terlalu bergantung dengan hubungan yang seperti hantu ya. Belajarlah untuk memulai duluan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Karena hubungan ini bisa bertumbuh dan bisa terbang tinggi bersama-sama. Oke, ini cukup manis sebenarnya, hubungan hanya butuh waktu untuk mengenal satu dengan yang lain. Addiction di sini, kamu sangat ingin bersama dengan dia. So kamu cemburu berlebihan, kamu posesif berlebihan. Ada kebiasaan buruk, ketergantungan kamu, ya, dan itu mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Jadi mungkin bisa mengurangi addiction kamu, ya, bisa tentang kamu butuh cinta kasih sayang karena kamu lonely, atau mungkin kamu suka dengan alkohol, kamu menyalurkan kemarahan kamu dengan mabuk, ya, bisa tentang drugs, ya. Karena kamu sudah hopeless, kamu pengen banget bertemu atau bersama dengan dia, tapi kalian punya proses untuk saling dekat, punya chemistry, ini cukup unik. Ya, bisa tentang kamu addiction sama dia. Bisa tentang addiction dengan seks. Oke? So, ya, karena di sini ada Knight of Wands, ini bisa tentang sex addiction. So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Sagittarius, bisa vice versa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.